Ibu, kapan kau mau mati? Nadia. Nadia, kamu baru saja cuci darah. Makan dulu baru marah-marah. Nggak apa-apa. Kamu tidak suka bubur. Ibu nanti buatkan yang lain. Ibuku dikenal sebagai ibu sempurna di mata orang. Bertahun-tahun aku sakit parah, ibu menghabiskan semua uang untuk menyembuhkanku, bahkan memenuhi segala permintaanku yang tak masuk akal. Tapi aku justru sangat berharap dia cepat-cepat mati. Kalau kau benar-benar sayang padaku, seharusnya kau cepat mati saja. Tinggalkan semua uang untuk pengobatanku. Aku jadi seperti ini. Semua salahmu. Cut! Adegan kalian berdua luar biasa menyentuh. Terutama Bu Kusuma, adegan meledak di akhir ini memerankan anak durhaka dengan sangat hidup. Ibu pahlawan yang menyelamatkan anaknya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sakit parah, terbelit utang besar. Tapi anaknya justru berkata kasar. Ternyata di balik semua ini, dia memaksa ibunya melepaskan beban agar bisa hidup baru. Penebusan antara ibu dan anak. Kalau ini diunggah ke Getar Live, pasti dapat jutaan suka. Semua berkat perencanaan Pak Wijaya. Terima kasih. Sudah mau galang dana biaya pengobatan untuk Nadia? Nadia, jangan sampai kedinginan. Pergi sana. Siapa suruh kau sentuh aku? Bangun! Pelan-pelan. Hai, Bu Nadia. Masih dalam peran, belum keluar ya? Tapi siaran langsung kita sudah selesai, nggak usah acting lagi. Aku tahu. Tapi aku bisa akting dengan begitu tulus. Itu karena aku benar-benar ingin ibu mati. Hah? Ibu dan anak saling menyelamatkan, mengalahkan takdir. Pemirsa Getar Live pasti tersentuh. Alur ini sudah basi bagi penonton. Mereka langsung tahu sikap buruk sang anak pasti ada alasannya. Ini naskah yang kau berikan padaku. Segera syuting. Kau bilang nih nggak bisa, mau nggak galangan dana untuk pengobatan? Wijaya si mulut besar yang suka jujur, pernah punya 10 juta penggemar di Getar Live. Sekarang karena kontennya ketinggalan zaman, penggemarnya berkurang hampir setengah. Pak Wijaya, mau terkenal lagi? Aku perlu kau pasang kamera siaran langsung di kamar rawat. Dengan cara apapun, cegah ibuku melihat ruang siaran langsung. 3 hari kemudian, biarkan penonton tahu kebenaran di balik siaran langsung. Melihat belum tentu percaya. Kau ingin cerita dalam cerita dengan karakter jahat? Ini terlalu berisiko. Aku jamin kau bisa viral dalam semalam. Selamat malam semuanya. Saya Sinta Pratama, pembawa siaran langsung. Follow biar nggak ketinggalan. Ayo nyalakan lampu penggemar. Masih kesal sama bos tak berhati nurani, perempuan licik sok polos, atau keluarga yang maksa nikah? Selamat datang di ruang siaran Hajar Keras. Cukup satu karnaval. Keahlian maki saya yang sudah terasa, yang hidup bisa kubikin mati, yang mati bisa kubikin hidup, hehe. Nadia Kusuma di ranjang nomor 3. 22 juta rupiah biaya operasimu sudah terkumpul, hari ini hari terakhir. Karnaval sudah saya kirim. Cepat hajar habis-habisan dia. Terima kasih kakak donatur nomor 1 untuk 99 karnaval. Dr. Santoso, kami sudah kumpulkan. Tolong segera jadwalkan operasinya. Tunggu sebentar, Bu. Bu, kartu ini kosong. Tidak mungkin. Dokter, ini tabungan bertahun-tahun kami.
Masa tidak ada uang? Coba lagi, dokter. Coba lagi, Saya coba lagi. coba lagi. Tak perlu coba lagi. Kartu itu benar-benar kosong. Tidak ada uangnya. Nadia, uangnya mana? Ini, sudah semua jadi hadiah untuk siaran langsung. Astaga! Habiskan 660 juta rupiah buat memaki ibumu? Brengsek biadab! Nadia Kusuma, ibumu demi kamu, kerja 4 pekerjaan sehari. Saat jaga pun masih bikin kerajinan tangan. Semua demi biaya pengobatanmu. Kamu habiskan 660 juta rupiah itu cuma supaya dia dicaci maki orang? Aku tak pernah lihat anak perempuan setak tahu balas budi sepertimu. Uang ibuku kuhabiskan. Urusanmu apa? Uang sebanyak apapun tak bisa membeli rasa puas hatiku. Betul kan, Ibu? Betul. Nadia sakit terus, hatinya kesal. Mau belanja, biarkan saja. Biaya operasi akan kucari lagi. Dengar, Dokter Santoso? 660 juta rupiah, kuhabiskan sesukaku. Uang habis, dia bisa cari lagi. Ayo, buka matamu lihat. Tangan ibumu sampai luka begini. Satu kerajinan cuma dapat 1.760 rupiah. Nadia, 660 juta rupiah. 660 juta rupiah utuh. Kamu cuma gerakkan bibir. Tahu butuh berapa banyak kerajinan? Dia kerja capek-capek, itu salahnya sendiri. Orang miskin tak pantas punya anak. Kalau aku lahir di keluarga terkaya, dia hanya 30 juta, 300 juta pun bisa dengan mudah. Betul. Semua salahku. Salah ibumu yang tak becus ini. Buat Nadia ikut sengsara. Aku mau mukul orang. Ngapain diobati anak durhaka begini? Biarkan saja dia mati. Kasihan orang tua manapun. Baru segini aja udah nggak kuat. Masih ada pertunjukan serunya nanti. Nadia, Ibu mertua, kok ada waktu jenguk aku? Suplemen yang ibu belikan untukmu, habis belum? Nadia, cepat transfer 220 juta rupiah ke aku. Adik ipar laki-laki lagi bikin masalah, butuh uang ganti rugi. Toko Awan, 220 juta rupiah telah diterima. Lumayan tahu diri. Ari di sel tahanan pasti senang. Kamu bisa berbakti seperti ini. Cepat sembuhkan badanmu. Hari-hari kamu melayaniku, masih panjang. Nadia Kusuma, bukannya katamu uangnya udah habis. Kamu paksa ibumu kerja cari uang. Malah transfer ke ibu mertua 220 juta rupiah? Uang ibuku ya uangku juga. Urusanmu apa? Ibu, kata ibu uang ini harus aku berikan atau tidak? Nadia, bagaimana kalau kita bayar dulu biaya operasinya? Harus diberikan. Biaya operasinya ibu cari lagi. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Dia sakit-sakitan terus. Kalau bukan karena dia kasih aku uang, aku nggak akan mau dia jadi menantuku. Hah, Bibi Saputra. Bibi, kakimu ini cedera lama. Ditambah saat syuting, terbentur mendadak. Sekarang infeksinya parah. Harus segera dioperasi. Tidak separah itu. Sudah penyakit lama, sudah terbiasa. Ibu, saya tahu ibu sayang uang. Biayanya sekitar 22 juta rupiah. Tapi kalau ditunda, bisa-bisa harus amputasi. Orang sehat jatuh biasa, kok bisa sampai diamputasi? Oh, Ratna Saputra. Jangan-jangan kamu cemburu karena anakmu kasih aku uang, lalu cari akal untuk minta kembali? Meski kamu tak peduli kaki ibumu, agar dia bisa terus kerja dan nabung untuk biaya operasimu, uang ini harusnya kamu yang bayar. Ibu mertua, transfer 22 juta ke Dr. Santoso. Dr. Santoso, lihat anakku masih menyayangiku. Masih ada hati nuraninya. Aku bayar dulu. Tunggu. Siapa bilang uang ini untuk obati ibuku?
Ibu mertuaku sudah banyak repot untukku dan adik iparku. Perlu beli suplemen penambah gizi untuk kesehatannya. Kamu ahli di bidang ini, lebih paham. Ambil uang 22 juta ini, belikan suplemen penambah gizi untuk ibu mertuaku. Suplemen? Ibumu sibuk mengurusimu. Kamu nggak pernah kepikiran belikan dia suplemen? Lagi pula, mana lebih penting, suplemen atau kaki ibumu? Dia bilang nggak apa-apa kok. Dia mana sebanding denganku? Siapa suruh aku punya menantu yang baik hati kayak kamu? Anak perempuan pilih kasih, abaikan operasi ibu kandungnya. Ini naskah drama ya? Kok ada orang yang tega begini? Luka di kaki? Ratna Saputra. Dialah ibu pahlawan yang dulu selamatkan anak dari pedagang manusia. Nadia, ibumu itu dulu ibu pahlawan yang terkenal nasional. Kalian bisa saja ceritakan kesulitan ini ke penonton untuk dapat simpati. Tapi malah bikin citra buruk di internet, dihujat semua orang. Kamu mau apa sebenarnya? Raka Wijaya? Ruang siaran kita hari ini jauh di peringkat pertama, kan? Nggak penasaran lihat? 3 hari lagi, ruang siaran bakal rame kayak apa? Oke, tapi jangan berlebihan. Nanti meski penonton tahu ini acting, kamu tetap kena getahnya. Jangan berlebihan. Lalu penonton mau lihat kebenaran dari mana? Nadia, jangan khawatir. Biaya operasimu, ibu akan segera kumpulkan. Hanya kamu yang ibu punya. Ibu, apa ibu lelah? Apa ibu lelah sampai linglung? Banyak kulit buah di lantai. Ibu tidak lihat? Apa ibu ingin orang-orang di rumah sakit ini mengira ibu mertuaku tidak berpendidikan? Kenapa? Ibu tidak mau nurut lagi ya? Sudah kuduga, ibu tidak benar-benar ingin merawatku. Ibu pasti sangat menyesal bercerai dengan ayah, menyesal menyelamatkanku dulu dari pelaku perdagangan manusia sampai kaki ibu cedera. Bilang cinta padaku, semua itu bohong. Nadia, ibu pungut. Ibu pungut. Jangan marah. Marah-marah bikin sakit. Kita masih harus operasi. Anaknya keterlaluan. Masa membantu ibu mertua, menghina ibunya sendiri? Tiba-tiba sakit, lempar barang ke ibu. Jangan-jangan ada gangguan jiwa? Apa ada rahasia tersembunyi? Yang baru masuk ya? Rahasia apa? Ibunya itu ibu pahlawan, yang harum namanya di seluruh negeri. Sayang sekali. Karma itu nyata. Anak durhaka akhirnya dihukum. Ibu mertua benar-benar jahat sampai menjulurkan kaki untuk menjatuhkan ibu. Ratna Saputra, aku cuma menyuruhmu memungut kulit jeruk saja. Kau malah menyiramku dengan air panas. Betul. Sikap Nadia memang kurang baik padamu, tapi dia tetap anakmu. Bagaimana bisa kau sengaja mencelakainya? Bukan aku. Ibu mertuamu yang... Nadia, tanganmu terluka. Ibu lihat. Ibu mertua, kau tadi terlalu dekat. Kakimu tidak terkena air panas, kan? Jangan terlalu dekat denganku. Bagaimana kalau penyakitmu menular padaku? Kurasa kau pun tak tulus. Ingin mengobati Nadia. Kalau tidak biaya operasi, kau sampai sekarang belum terkumpul. Aku tidak... Ipar, lebih baik jangan diobati. Rumah Nadia kita jual saja. Sebagian untuk upacara pemakamannya, sisanya kita bagi 2. Ibu mertua, apa yang ibu bicarakan? Kalau dulu, kau dan anakku tidak mencuri kartu keluarga untuk menikah, aku takkan mau terima kamu yang sakit-sakitan ini jadi menantu. Sekarang Ari sudah masuk sel, kau juga tak memberiku cucu. Uang hasil jual rumah itu, anggap saja ganti rugi untuk keluargaku. Lestari Hartono, kau masih punya hati nurani tidak? Nadia sudah transfer semua tabungannya. Padamu. Bagaimana bisa kau sampai rumah terakhirnya ini juga mau serakah? Ibu, bagaimana ibu bicara pada ibu mertuaku? Ibu mertuaku benar. Rumah harus dijual untuk biaya pengobatan. Rumah bisa dijual 4.400.000.000 rupiah. Lagi pula, anak perempuan yang sudah menikah bagaikan air yang sudah tertumpah.
Uangnya seharusnya untuk ibu mertuaku. Betul. Setelah wanita menikah, rumah suamilah yang jadi rumahnya. Ibu mertua adalah ibunya. Uangnya semua harus untukku. Ruang siaran langsung Nadia Kusuma meledak, seluruh jagat maya mengutukmu seperti orang gila. Kalau begini terus, meski uang dari terkenal karena skandal, akunmu bisa ditutup seluruh platform. Skenariomu, sebenarnya bagaimana? Kenapa tidak ikut yang kita bicarakan? Skenario? Kenyataan jauh lebih kejam dari skenario. Apa maksudmu? Jadi ini bukan sandiwara? Biarkan mereka memaki. Semakin keras mereka mencaciku sekarang, semakin besar kebencian mereka padanya nanti. Dia, apa sebenarnya rencanamu? Tidak bisa berkomentar. Kamu siaran saja terus. Baik. Aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Tapi kalau ada masalah, aku akan langsung hentikan siaran. Hari terakhir. Semuanya akan segera berakhir. Hari ini siaran terakhir. Karena akan ada pembalikan saling mengejutkan. Pembalikan apa? Jangan-jangan si anak cuma pura-pura sakit agar ibunya berhenti mengobatinya, lalu lepas dari ibu mertua penghisap darah. Aku sudah cari tahu rumah sakit tempat anak itu dirawat. Kalau berani bohong, langsung kudatangi cari kejelasan. Nadia, lenganmu sudah membaik? Ini obat baru dari dokter. Minum ini, lalu tidurlah nyenyak. Nadia, minumlah sedikit. Ibu memasaknya 2 jam, baru jadi. Nadia, kenapa tidak diminum? Cepat minum. Aku tidak mau minum. Rumahnya sudah kusuruh, ibu mertuaku jual. Kau paksa aku minum obat? Apa kau racuni obatnya? Mau membunuhku, lalu ambil uangnya? Kau jual rumah itu? Akhirnya tak tahan lagi ya? Kenapa aku merasa ibu aneh? Setelah rumah dijual, seperti orang lain. Selamat. Ibu akhirnya muak dengan orang tak tahu balas budi ini. Yang di atas mau menyesatkan apa? Jangan-jangan mau bawa isu kalau ibu merawat anaknya cuma demi rumah anaknya? Apa maksud jadi orang lain? Orang sok baik berlebihan pun tak akan tahan. Dihadapi anak tak tahu balas budi. Kenapa kau jual rumah itu? Kau mau apa? Nadia, kenapa kau harus diam-diam jual rumah? Dan uang hasil jualnya, kau berikan ke ibu mertuamu? Apa ibu kurang baik padamu? Tolong. Kau mau apa? Hari ini ulang tahunmu. Ibu tak punya kemampuan, cuma bisa belikan ini seadanya. Setelah operasi dan keluar rumah sakit, ibu ganti yang lebih baik. Nadia, kau paling suka coklat. Masih ingat terakhir kali, raya ulang tahun kapan? Saat kau sakit, ayahmu bawa lari semua uang. Syukurlah kau paham. Kau rajin cari uang, baru kita punya tempat tinggal. Aku tahu sakitmu berat. Rumah terjual, ya sudah. Berikan setengah uang jual rumah ke ibu mertuamu. Pertahankan pernikahanmu, aku juga rela. Aku sudah tua. Nanti Ari bebas, dia bisa jagain kau. Nadia, hari ini ulang tahunmu. Kau panjatkanlah permohonan. Aku cuma tak paham. Waktu kecil kau sangat sayang sama ibu. Ibu diejek karena pincang. Kau masih kecil sekali. Tapi langsung maju lindungi ibu. Kau usir si jahat itu. Dengan bangga kau bilang,
Ini bukti ibu lindungi kau. Sekarang kau kenapa sih? Tak sangka waktu kecil, anak ini ternyata baik hati. Kenapa tiba saja sesaat ini? Anak perempuanku. Jangan-jangan sudah ditukar? Ditukar dengan perempuan jahat ini? Menurutku dia cuma egois. Kecil butuh ibu, jadi pura-pura manis. Nadia, apa yang sebenarnya terjadi? Apa ibu kurang baik? Bibi Saputra, operasi Nadia Kusuma. Dibatalkan. Apa? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Ini uang yang kami kumpulkan. Lama sekali baru bisa terkumpul. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Jangan berisik. Uang operasi sudah saya ambil. Operasinya ya dibatalkan. Apa? Kau ambil uang Nadia untuk apa? Adik ipar Nadia mau bertunangan. Calonnya suka satu rumah di pusat kota. 100 juta. Masih kurang. Uangnya saya pakai dulu. Anakmu mau nikah? Kenapa ambil uang nyawa anakku? Dia sudah kasih separuh uang hasil jual rumah padamu. Kenapa masih mau rebut uang nyawanya? Lepaskan. Kondisi tubuhnya sudah begitu. Operasi pun percuma. Omong kosong apa kau? Anakku seburuk apapun. Aku rela merawatnya. Keluarkan uang itu. Bu! Jangan sentuh aku, ibu mertua. Lihat, masih bisa turun ranjang kan? Dia kuat kok. Operasi bisa ditunda 2 tahun. Lestari Hartono, dia makan minum darimu sudah? Masih ambil uang nyawamu. Kau malah bantu dia. Ibu berkorban segalanya. Untukmu? Kau perlakukan ibu begini? Adik ipar mau menikah. Sebagai kakak ipar, aku wajib bantu dia. Baik. Aku paham. Uang untuk nyawa saja dirampok. Masih pantas disebut ibu mertua? Orang tak tahu balas budi tak akan berubah. Cepat ambil uang hasil jual rumah dan lari. Anak perempuan ini berani nekat karena tahu ada ibu yang siap menanggung. Kasihan sekali si ibu. Nadia, kau gila? Isu ini sudah meluas, tak bisa diredam. Seluruh platform memakimu. Aku bahkan dikepung di kantor dan ditanya, kenapa menyiarkan dirimu? Apa sebenarnya maumu? Santai saja. Kalau aku tak bertindak ekstrim, mana mungkin dia memperlihatkan wajah aslinya? Hari ini sudah hari keempat. Di mana kebenaran yang kau janjikan? Sandiwara ini tak akan kulanjutkan lagi bersamamu. Cukup sampai di sini. Nadia, kau dengar aku bicara? Dia datang. Apa? Siapa yang datang? Perhatikan baik-baik. Ini kebenaran yang kau mau. Seram sekali. Kenapa tiba-tiba siaran sepanjang malam? Dan kenapa ibu tiba-tiba datang tengah malam begini? Apa yang dipegang ibu? Jangan-jangan mau... Ternyata cuma ganti obat? Kok rasanya ibu malam ini aneh ya? Tolong, aku kan belajar kedokteran. Warna obatnya nggak bener. Dia mau racuni anaknya sendiri. Telepon polisi, cepat. Nadia, sudah kuduga kamu belum tidur. Nadia, waktunya kita pergi. Kamu mau apa? Tolong, dia mau cekik anak perempuannya. Gila ya, ini pasti cuma skenario. Perempuan ini dapat balasan setimpal. Nadia, waktunya sudah tiba. Kamu harus pergi.
Kalian ngapain lama-lama? Aku tunggu di bawah lama sekali. Ibu mertua, kalian kenapa datang? Kita mau kemana? Sudah lama naik, kamu kok diam saja? Uang operasi sudah habis. Nggak perlu lagi dirawat inap, 1 hari bisa habis puluhan ribu. Nadia masih punya 1 botol obat. Tunggu infusnya habis, baru kita pergi. Kalau tunggu habis, sudah lewat jam 12. Nanti kena biaya 1 hari lagi. Jangan disuntik lagi. Cepat pergi. Lestari Hartono. Nadia. Ini salah ibu nggak punya kemampuan. Nggak bisa bayar biaya pengobatanmu? Ibu sudah bicara dengan ibu mertuamu. Kamu tinggal dulu di rumah mereka sebentar. Nanti kalau ibu sudah kumpulkan cukup uang, ibu jemput kamu untuk operasi. Sudah. Jangan nangis melulu, bikin kesal. Aku justru ingin tinggal bersama ibu mertuaku. Cepat pergi. Banyak bicara, cepat pergi. Lestari Hartono. Bukannya kau mau mengajak Nadia tinggal di rumahmu? Kenapa malah bawa kami ke tempat bobrok begini? Lagi pula ini terlalu terpencil. Jauhnya lebih dari 20 km dari rumah sakit. Bahkan bos umum pun tidak ada. Tinggal di rumahku. Aku punya anak Aceng, sebentar lagi menikah. Di saat genting begini, ada orang sakit tinggal kan membawa sial. Kau anggap Nadia sial? Jelas-jelas kau yang ambil uang hasil jual rumah Nadia. Kami jadi tak punya tempat tinggal. Dan lagi, sejak Nadia diam-diam menikah dengan Ari, kami belum pernah ke rumahmu. Apa yang kau sembunyikan di rumahmu? Apa yang kau sembunyikan di rumahmu? Apa Ari di rumah masih punya istri lain? Ibu mertua, apa kata ibuku benar? Masa ada istri lain? Beraninya kalian memfitnah anakku. Pokoknya rumahnya ya seperti ini. Mau tinggal atau tidak terserah. Kau! Paling-paling suruh Ari dan Nadia cerai. Tidak boleh. Tidak boleh cerai. Nadia harus cuci darah 3 kali seminggu. Jalan sejauh 20 km lebih ini. Bagaimana dia bisa pergi? Dia kan sakit ginjal, bukan lumpuh kaki. Cepat jalan sana. Menurutku, mending jangan cuci darah. Kondisinya begini, cuci darah atau tidak tetap menunggu mati. Mending uangnya disimpan. Untuk nikahinya Ari, itu baru penting. Jangan ngomong sembarangan. Nadia itu anakku. Selama ada harapan, berapapun biayanya sepadan. Mudah sekali ngomong. Uangnya mana? Coba keluarkan. Jangan bertengkar lagi. Ibu mertuaku benar. Keluar dari rumah sakit lebih tenang. Pas buat istirahat. Aku duluan pergi. Kalau sudah punya uang, atau mau mati, baru kabari aku. Hah? Hahaha. Nih. Nadia, kenapa kamu harus ngeyel sama Ari? Kayak gantung diri di satu pohon. Apa dia mengancammu? Ibu cuman nggak ngerti. Kenapa kamu bisa jadi anak jahat seperti ini? Cerita sama ibu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu akan hadapi bersamamu, oke? Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Aku harus selalu percaya dan selalu mencintai ibuku. Akhirnya kebenaran akan terungkap. Sudah kukatakan, tak mungkin anak perempuan begitu tak punya hati. Anak memperlakukan ibunya seburuk itu. Cuma dengan 2 tetes air mata, ibu langsung tertipu. Ibu, kenapa ibu selalu bicara buruk tentang Ari? Apa ibu memang ingin melihat aku bercerai dengan Ari? Baru puas? Nadia, bukan itu maksud ibu. Ibu mau kerja shift malam. Kamu istirahat yang baik. Raka Wijaya. Nadia, kamu masih kontak dengan seleb internet itu? Siapa Raka Wijaya mana ada? Ibu, apa ibu mau lagi? Seperti waktu aku kecil dulu, membatasi kebebasanku berteman? Ibu ini masih ibu yang baik untuk bukan? Tidak, nak. Ibu cuma takut kamu ditipu orang.
Banyak hal di internet tak sepenuhnya benar. Sudah, cepat pergi kerja. Nanti terlambat. Gajimu dipotong lagi. Ibu salah lihat. Ibu berangkat kerja. Bukannya sudah kubilang, kalau aku tak telepon, jangan kamu yang telepon dulu. Tadi hampir saja ketahuan di depan Ratna Saputra. Nadia Kusuma, sampai kapan kamu mau sembunyikan ini dari ibumu? Kamu punya hati nurani tidak? Demi kamu, ibumu mencari kerja sambil menyeret kakinya yang pincang. Setiap hari masih harus terima omelan ibu mertuamu. Semua ini kamu tidak lihat? Tentu saja aku lihat. Dulu dia tak pernah merasakan penderitaan. Mencuci piring saja tak bisa. Tapi demi aku, dia harus menanggung segalanya. Dan menelan semua penghinaan. Kalau bukan karena penyakitku, hidupnya pasti jauh lebih baik. Kalau kamu paham, kenapa masih perlakukan dia begitu? Nadia Kusuma bilang, setelah siaran 3 hari, kebenaran akan diungkap. Mana kebenarannya? Aku tak akan lanjut lagi denganmu. Mulai hari ini, siaran langsung ini ditutup permanen. Hah? Tutup permanen? Dengan popularitas setinggi ini, kamu rela melepasnya? Lalu kamu mau bagaimana? Beri aku 1 hari terakhir. Semua kebenaran akan terungkap. Pak Wijaya, dalam hidup seseorang, ada berapa peluang meraih ketenaran instan? Peluang bagus seperti ini, mau kamu lepaskan? Tapi ibumu benar tak bersalah. Bagaimana aku percaya padamu? Aku kirimkan sebuah dokumen. Setelah membacanya, baru putuskan mau percaya atau tidak. Ini. Ini. Bagaimana? Masih mau tutup siaran langsung? Tidak jadi. Kalau semua ini benar, kebenarannya terlalu mengerikan. Tapi semua orang tahu, ibumu adalah ibu pahlawan yang dulu menyelamatkan anaknya. Kalau kamu lakukan ini, dampaknya sangat buruk. Perlu diarahkan ke positif? Tidak perlu. Memori netizen sekarang memang pendek. Hari ini nangis untuk ini, besok teriak untuk itu. Selama masalahnya tidak terlalu parah, netizen akan cepat lupa. Kamu sudah hampir jadi musuh seluruh jagat maya. Masih kurang, aku perlu kamu tambah lagi bara apinya. Sebaiknya beri dia penghargaan sebagai ibu sempurna. Bisa saja nanti jualan lewat siaran langsung. Nanti, aku kan punya uang lagi untuk berobat. Ini cara yang ekstrim untuk cari sensasi. Tunggu, Nadia Kusuma, aku paham. Kamu mau menghancurkan reputasimu sendiri, agar ibumu punya jalan keluar. Dengan begitu, ibumu bisa terus hidup dengan identitas sebagai ibu malang. Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Sekarang, awasi ibuku 24 jam. Siarkan langsung ke netizen wajah aslinya. Ratna Saputra, kali ini, lihat bagaimana kau bersembunyi. Pesanan antar mana? Sudah terlambat, kok belum sampai? Maaf, saya baru saja jatuh. Makanannya sedikit tumpah. Halo, halo, halo. Makanannya tumpah, sikapnya masih menurut begini. Sekarang juga aku akan kamu. Tunggu saja ganti rugi. Saya... Halo? Nadia, hari ini ibu tidak sempat masak. Bawakanmu sedikit tumisan. Jangan ganggu lagi nonton drama. Nanti dingin. Kamu makan nanti tidak enak badan. Ibu suapi.
Bau apa ini? Bau sekali. Kau bawa bau apa? Bikin mual. Ibu tadi kerja sepanjang pagi, jadi berkeringat. Ini makanan babi? Ibu lain bawa anaknya makan di restoran Michelin. Kau bawa aku makan apa? Warung sederhana begini? Ibu masak untukmu sekarang. Tunggu dulu. Kalau mau batuk, batuk di luar. Bikin kesal. Asma ibu kok makin sering kambuh? Ini karena kelelahan. Ibu, jangan pedulikan anak durhaka itu. Kau terus begini bisa mati. Nadia, ibu dapat Rp440.000 hari ini. Nanti malam ibu ambil beberapa pesanan lagi. Pasti terkumpul biaya operasimu. Nadia, main dulu ya. Ibu masak untukmu. Hok, hok, hok. Kalau batuk, batuk di luar. Bikin kamar jadi jorok. Obatku. Obat? Orang tak tahu balas budi ini malah nonton drama. Pakai obat asma dong, gue panik banget. Cepat bantu ibumu, nak. Kalau asma nggak segera diobati, beneran bisa mati loh. Ada yang bisa bantu di lokasi nggak? Anaknya terlalu kejam. Pembalikan drastis. Aku dapat informasi tentang ibu dan anak ini. Ada yang bisa bantu di lokasi nggak? Anaknya terlalu kejam. Pembalikan drastis. Aku dapat informasi tentang ibu dan anak ini. Pembalikan drastis. Nadia dulu anak paling berbakti di desanya. Jangan-jangan dia tahu dirinya nggak bisa sembuh? Aku nggak percaya. Bisa jadi dia udah berubah jadi kejam. Pantasan sama ibunya sejahat itu. Ya ampun, berarti tadi ku salah ngomongin dia. Tapi nggak nolongin orang sekarat. Itu keterlaluan banget sih. Kalau dibiarin terus, ibunya beneran bisa tewas. Lihat, Nadia bergerak. Pasti mau nolong ibunya. Halo ibu. Aku nabung Rp440.000. Cepat ke sini, beli suplemen penambah gizi buat ibu. Uang hasil jual rumah kan udah ibu terima semua. Dapat uang dari mana lagi? Duit hasil kerja ibu. Dia kerja 3-4 pekerjaan sehari. Capek banget. Sekarang tidur pulas. 200.000 ya sudahlah. Nadia yang berbakti. Aku segera ke sana. Oke. Kita semua salah tebak. Aku rasa aneh. Ingin tak jadi beban. Tak bisa tolak? Harus sakiti ibu? Iya, mana mungkin berpura-pura lama. Putrinya pasti tak tahu. Wijaya si mulut besar buka siaran. Tunggu aku, dokter. Penyakit ibu bukan asma? Mana mungkin berpura-pura lama. Putrinya pasti tak tahu. Wijaya si mulut besar buka siaran. Tunggu aku, dokter. Penyakit ibu bukan asma? Bukan asma. Siaran ini, apa yang benar? Wijaya, jelaskan. Ibu kena penyakit gangguan imun berat. Setelah sakit kaki, infeksi dan asma cuma komplikasi. Pengobatan butuh ratusan juta. Sangat putus asa. 2 anggota keluarga sakit parah. Saya akuntan. Saya hitung total asetnya. Bahkan jika anaknya berhenti minum obat, cerita ibu dan anak ini hanya dalam beberapa hari sudah melupakan seluruh deret maya. Akhirnya kebenaran terungkap.
Nadia sekarang melihat ibu itu terjatuh. Seharusnya dia sedang menahan diri. Ibu, harus diperankan seperti ini. Penyakitmu tak bisa ditangguhkan lagi. Hanya dengan memicu kemarahan seluruh jagat maya. Biaya operasimu baru mungkin terkumpul. Nadia. Tapi reputasimu bagaimana? Ibu tak mau mengorbankanmu demi hidup ibu. Aku tak peduli. Aku hanya ingin kau bisa hidup dengan baik. Dulu untuk menyelamatkanku, kaki pun tak kau pedulikan. Habiskan semua harta untuk mengobatiku. Sekarang giliranku membalasmu. Habiskan semua harta untuk mengobatiku. Sekarang giliranku membalasmu. Nadia, tolong aku. Tolong. Coba lihat panggilan tak terjawab. Raka Wijaya, ini skenario. Meski tahu ini skenario yang sengaja direncanakan, aku terima. Aku mau donasi. Aku juga, aku juga. 660 juta rupiah. 1.100.000.000 rupiah. Nadia Kusuma. Ini kebenaran yang kau tunjukkan pada kami. Kalian kenapa datang? Raka Wijaya, ada apa? Nadia Kusuma. Tak kusangka kau terjun langsung ke dalam rencana, memikul nama buruk. Kau hebat. Apa? Nadia Kusuma. Tak kusangka kau berkorban diri. Menanggung nama buruk. Kau hebat. Apa? Nadia Kusuma. Kau benar-benar genius. Aku jadi viral. Biaya pengobatan ibumu juga sudah cukup. Ya, kami semua paham sekarang. Kau tak perlu khawatir lagi soal ibumu. Kami sudah menyumbang untukmu. Maaf Nadia Kusuma. Selama ini kami salah paham. Ternyata, kau anak yang sungguh berbakti. Di kartu ini ada 8.800.000.000 rupiah. Semua sumbangan netizen. Cukup untuk biaya pengobatan ibumu ke depannya. Hah? 8 miliar? Banyak sekali. Terima kasih semuanya. Bagus sekali. Ini ada 8 miliar. Penyakitmu bisa disembuhkan. Nak, aku selalu tahu kau anak baik. Inilah akhir yang pantas untuk seorang ibu pahlawan. Bagus sekali. Ternyata sandiwara cari belas kasihan memang manjur ya. Tidak. Bibi pingsan terlalu lama. Memicu jantung berdebar. Harus segera ditangani sekarang. Saya tidak mau diobati. Apa katamu? Aku bilang, aku menolak semua pengobatan untuk ibuku. Bibi pingsan terlalu lama. Memicu jantung berdebar. Harus segera ditangani sekarang. Saya tidak mau diobati. Apa katamu? Aku bilang, aku tak izinkan kalian menyelamatkannya. Nadia, siaran langsung kita sudah selesai. Jangan berakting lagi. 20 tahun. Semua ini akhirnya harus berakhir. Nadia Kusuma, maksudmu apa? Kondisi Bibi sekarang sangat kritis. Harus segera ditangani. Lagi pula biaya pengobatan sudah cukup. Tak perlu berakting lagi. Siapa bilang aku mengumpulkan uang untuk mengobati ibuku? Nadia Kusuma, kamu terlalu larut dalam peran. Uang kita sudah lebih dari cukup. Benar. Kalau kurang, kami bisa bantu kumpulkan lagi. Cepat bawa ibu ke UGD. Uang ini lebih baik kusumbangkan, kubakar, atau kubuang daripada dipakai untuk mengobatinya. Nadia Kusuma, apa yang kamu katakan? Ini ibumu kandung. Keadaannya benar-benar berbahaya sekarang. Minggir. Justru karena dia ibuku, maka dia tak layak. Minggir. Justru karena dia ibuku, maka dia tak layak. Nadia, omong apa kamu? Jangan bercanda lagi. Kalau sudah mati, semuanya hilang. Bahaya, fibrilasi jantung. Kalau tidak segera ditangani, bisa shock. Aku satu-satunya anaknya. Aku bilang jangan diselamatkan, maka kalian semua dilarang menyentuhnya. Aku tahu. Dia mau telepon ambulans. Pasti takut tanpa peralatan memadai. Penanganan darurat gagal. Justru membahayakan ibunya. Iya juga.
Memanggil ambulans memang lebih aman. Tak disangka, di saat genting begini, pikirannya masih sangat matang. Nadia Kusuma, waktu itu demi menyelamatkan ibunya, dia merencanakan ini lama. Pasti dia tak berpikir sedetail kita. Kita salah sangka padanya. Halo, ini pusat penyelamatan anjing terlantar. Ada yang bisa kami bantu? Halo. Saya minta sumbang 8,8 miliar rupiah. Sumbangkan semua untuk para anjing terlantar. Nadia, kamu mau apa? Halo, ini pusat penyelamatan anjing terlantar. Ada yang bisa kami bantu? Halo. Saya minta sumbang 8,8 miliar rupiah. Sumbangkan semua untuk para anjing terlantar. Nadia, kamu mau apa? Saya bilang 8,8 miliar semua untuk anjing terlantar. Nadia, uang ini sumbangan netizen untukmu dan untuk pengobatan ibumu. Kamu tak boleh pakai. Uang ini kalian sumbangkan ke saya. Mau saya pakai buat apa, itu urusan saya. Kalian tak berhak urus. Saya konfirmasi donasi. Saya transfer sekarang. Nadia, itu uang nyawa ibumu. Kami kumpulkan banyak uang untukmu, hanya untuk mengobati penyakit ibumu. Kenapa kamu ingkar janji? Pelin-pelan dan ingkar janji. Kalian yang memaksa nyumbang. Aku tak paksa kalian. Nadia Kusuma, sekarang aku baru sadar siapa dirimu. Aku sampai percaya kebenaranmu. Kau mempermainkanku. Rupanya kau sama sekali bukan untuk menyelamatkan ibumu. Kau cuma mau uang. Cuma mau cari sensasi. Kau penipu sejati. Dia muntah darah. Dalam 10 menit, kalau tak segera ditolong, dia bisa tidak tertolong. Minggir, Sudah kukatakan jangan sentuh dia. uangnya habiskan saja sesukamu. Sekarang tolong dia, bisakah? Aku satu-satunya anaknya. Aku tidak setuju. Tak seorang pun boleh menolongnya. Kau, bahkan kalau dia orang asing, kau tak akan tega biarkan dia mati. Apalagi dia ibu kandungmu. Sampai segitunya bencinya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Dia memang pantas mati. Bahkan kalau dia orang asing, kau tak akan tega biarkan dia mati. Apalagi dia ibu kandungmu. Sampai segitunya bencinya. Lepaskan dia. Dia memang pantas mati. Hanya saja dia terus bertahan hidup sampai sekarang. Nadia Kusuma, waktu siaran langsung dulu kau dicaci semua orang. Bukannya untuk menyelamatkan dia? Bibi Saputra demi cari uang obati penyakitmu, tubuhnya sudah terkuras. Tertunda beberapa menit, dia tak akan selamat. Minggir. Tahan dia. Lepaskan aku. Jangan selamatkan dia. Lepas aku. Lepaskan aku. Lepas aku. Dia tak pantas hidup. Jangan selamatkan dia. Lepas aku. Sudah. Akhirnya diselamatkan. Lepas aku. Dia tak pantas hidup. Kau masih memakinya? Aku tak tahan lagi. Polisi tak tahu balas budi. Jangan sentuh putriku. Akhirnya diselamatkan. Lepas aku. Dia tak pantas hidup. Kau masih memakinya? Aku tak tahan lagi. Polisi tak tahu balas budi. Jangan sentuh anakku. Semua salah adalah salahku. Aku tak ajar dia baik. Salahkan aku saja. Jangan sentuh anakku. Nadia Kusuma itu si tak tahu balas budi. Ya. Dia ambil uang penyelamatmu untuk selamatkan anjing terlantar. Dan lagi, dia halangi kami menyelamatkanmu. Asal anakku senang, meski suruh aku mati, itu sepadan. Ah, sudahlah. Mereka kan keluarga. Ibu selamat saja cukup. Jika kau benar ingin senangkan aku, cepatlah mati. Bukan berlagak di sini. Berpura-pura hubungan mesra apa? Dan kalian juga praktik ilegal, memaksa orang lain, akan kujebloskan kalian ke kantor polisi. Tak kusangka, nak. Raka Wijaya sama sekali tidak. Melakukan kejahatan yang disiarkan langsung ini. Kami semua netizen bisa bersaksi. Begitu juga kalian praktik ilegal, memaksa orang lain, akan kujebloskan kalian ke kantor polisi. Tak kusangka, nak. Raka Wijaya sama sekali tidak. Melakukan kejahatan yang disiarkan langsung ini. Kami semua netizen bisa bersaksi. Berhenti berpura-pura, Ratna Saputra. Dikutuk semua orang. Bukankah ini yang kau inginkan selama lebih dari 20 tahun? Apa maksudmu? Lebih baik aku mati daripada lihat kau tersakiti. Bertahun-tahun main peran ibu pahlawan. Tak lelahkah? Aku tak paham omonganmu. Kalian tanya kenapa aku menyakiti ibuku sendiri? Pak Wijaya, tunjukkan dokumennya.
Jadi, ada rahasia lain? Laporan ini dari Nadia Kusuma, 3 hari lalu. Bukti hartanya. Ada tabungan lebih dari 13 miliar 200 juta rupiah. Laporan ini dari Nadia Kusuma, 3 hari lalu. Bukti hartanya. Ada tabungan lebih dari 13 miliar 200 juta rupiah. Ibu pakai baju lusuh. Makanan pesan antar jatuh masih diambil dan dimakan. Mana mungkin punya 600 juta? Bukti ini palsu, kan? Awalnya aku juga tak percaya. Akhirnya aku cari lembaga profesional untuk periksa. Aku tak hanya temukan atas namanya ada tabungan 13 miliar 200 juta rupiah. Dan beberapa properti. Total semuanya lebih dari 17 miliar 600 juta rupiah. Kalau begitu dia, bukankah mampu obati diri dan putrinya? Ini sebenarnya apa? Semua kasihan padamu dan sudah sumbang uang. Kamu harus beri kami penjelasan. Betul, kamu harus beri kami sebuah penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa yang perlu? Karena dia sama sepertiku, berpura-pura di sini, cari simpati semua. Jika dia penipu, bagaimana mungkin di depan kamera? Peran ibu penyayang begitu baik? Karena dia sudah tahu, kita siaran langsung. Jika dia penipu, bagaimana mungkin di depan kamera? Peran ibu penyayang begitu baik? Karena dia sudah tahu, kita siaran langsung. Apa? Adminku sudah blokir akunnya sepenuhnya. Siaran langsungmu sangat populer. Sekarang era internet. Di internet berbagai saluran, bisa mudah tahu kebenaran. Raka Wijaya? Nadia, kamu masih hubungi seleb internet? Ratna Saputra sudah tahu, aku dan kamu janji waktu siaran. Makanya di depan kamera, dia ciptakan Citra, ibu penyayang sempurna. Bagi dia, dengan bantuan netizen, menyingkirkanku. Kalau tidak bisa, dia tetap bisa mengantongi dana sumbangan jutaan itu. Aku memang punya lebih dari 17 miliar 600 juta rupiah. Baginya, dengan bantuan netizen, menyingkirkanku itu bagus. Kalau gagal, dia tetap bisa mengantongi dana sumbangan jutaan itu. Aku memang punya lebih dari 17 miliar 600 juta rupiah. Kenapa? Sekarang semuanya sudah jelas. Tak perlu berpura-pura lagi? Ternyata, Ratna Saputra benar-benar penipu. Sungguh jahat. Memanfaatkan simpati netizen untuk berbuat jahat. Aku bukan penipu. Aku menabung segitu banyak. Semua untuk anakku. Untuk aku, Sejak kamu didiagnosis gagal ginjal, ibu sudah tahu penyakit ini. Pasti lubang tanpa dasar. Ibu tak tega belanjakan 1 rupiah pun. Takut obatmu tak cukup. Ibu tak tega makan enak, tak tega beli baju baru, tak tega beli obat untuk diri sendiri. Semuanya untukmu. untuk aku, Oh, begitu. Ibu menabung sebanyak itu, semuanya untuk obati penyakit anakmu. Kalau begitu, kenapa tidak langsung bayar biaya operasimu dan biaya operasi anakmu? Hah? Nadia, ibu juga ingin langsung berikan uang itu padamu. Siapa sangka kau memilih keluarga seperti itu. Ibu takut uangnya diberikan padamu, lalu ditipu lagi sama ibu mertuamu. Makanya ibu sembunyikan. tidak mungkin. Ibu juga ingin langsung memberimu uang itu. Siapa sangka kau memilih keluarga seperti itu. Ibu takut uangnya diberikan padamu, lalu ditipu lagi sama ibu mertuamu. Makanya ibu sembunyikan. Aku tidak percaya. Ratna Saputra, kau pasti membohongiku. Ibumu cuma punya kau seorang anak. Uang sebanyak ini kan untukmu semua. Mau diberikan ke siapa lagi? Tidak. Jangan-jangan kau sudah tahu ibumu punya uang sebanyak ini? Pantasan tadi. Kau mati-matian mencegahku menolong ibumu. Rupanya kau sudah tahu. Mau menguasainya ya, benar kan? Nadia Kusuma, inikah kebenaran yang kau katakan padaku? Kau kira aku membencinya? Karena uang? Lalu bagaimana kau jelaskan? Sikapmu yang diam saja, membiarkannya sekarat? Itu lebih dari 17 miliar 600 juta rupiah. Aku tak percaya kau tak tergiur. Lebih dari 17 miliar 600 juta rupiah? Bukan cuma itu jumlahnya, sekalipun 100 miliar, uangnya aku tak mau. Karena uang haram ini menjadikan bagiku. Uang haram?
Nadia, kau mau apa? Ibu, selama ini apa yang kamu lakukan? Apa kamu benar-benar lupa? Aku tak mau uangnya. Karena uang haram ini, aku jijik. Uang haram. Nadia, apa maumu? Apa yang kamu lakukan? Kamu pasti tahu dalam hati. Nadia, ibu tak tahu apa-apa. Nadia Kusuma, uang haram. Apa maksudnya? Kalian tahu, seorang ibu rumah tangga, uang sebanyak itu? Ini. Asal dia cukup menderita. Asal anaknya cukup menderita. Dia bisa dapat simpati semua orang. Apalagi, dia adalah untuk selamatkan anaknya hingga kehilangan kerja. Ibu pahlawan, semua akan kasihan padanya. Mengapa Tuhan tak adil? Mengapa orang baik tak dibalas? Lalu dana sumbangan terkumpul. Seperti netizen yang kamu tipu. Sama seperti donasimu. Ini. Sejak kecil, aku tak pernah makan kenyang. Bahkan gula darah rendah. Dia tetap bawa aku ke klinik kecil, kasih antibiotik banyak. Uremi aku adalah ulahnya. Ratna Saputra, kamu kira aku dewasa? Penderitaan 20 tahun ini, aku akan lupa? Ratna Saputra, kamu kira aku dewasa? Penderitaan 20 tahun ini, aku akan lupa? Nadia, Nadia, omong apa kau ini? Ibu sudah berkorban kakinya demi menyelamatkanmu. Kakinya jadi pincang. Mana mungkin dia tega menyakitimu? Ini tidak mungkin. Ratna Saputra adalah seorang ibu pahlawan yang terkenal di seluruh negeri. Aku tak percaya dia tega menyakiti anaknya. Iya, Nadia. Ibumu demi kamu, sampai kehilangan kemampuan bekerja. Tak mungkin dia merencanakan ini, hanya untuk menipu sumbangan itu, dan sengaja membuatmu sakit. Tentu saja. Dengan reputasi baik yang dia punya, semua orang hanya akan percaya pada dirinya yang terlihat lemah. Kalau mau kami percaya, setidaknya tunjukkan buktinya. Sejak kecil, dia memaksaku minum air gula pekat dan air garam pekat. Setiap hari memberiku obat berlebihan. Semua itu untuk merusak ginjalku. Nadia, itu obat yang diresepkan dokter untukmu. Orang tua bilang, minum air gula dan garam baik untuk kesehatan. Tapi air gula dan garam berlebihan, ditambah overdosis obat, bisa menyebabkan gagal ginjal. Tapi, bisa jadi ini hanya karena Bibi sudah tua, jadi tidak tahu. Mungkin ini cuma salah paham. Iya, ibumu hanya salah melakukan saat itu. Dia tidak mengerti. Mungkin ini cuma kesalahpahaman. Iya, sejahat apapun orang tua tak akan mencelakai anaknya. Apalagi dia ibumu sendiri. Ibu kandung pasti tidak akan memperlakukan anaknya seperti itu. Tapi dia bukan ibu kandungku. Ibu kandung tak mungkin memperlakukan anaknya begini. Tapi dia bukan ibu kandungku. Nadia, bertahun-tahun ibu hidup hemat untuk biaya pengobatanmu. Kerja kasar apapun ibu lakukan. Kamu malah berkata begitu. Mengiris hati saya. Benar. Kerja keras ibu di siaran langsung. Semua orang lihat. Menyebabkanmu sakit? Menurutku, kamu cuma mau kuasai uang ini. Cerita ini kamu karang? Nadia Kusuma, demi uang, kau biarkan dia mati. Kini kebohonganmu terbongkar. Bahkan ibu kandungmu sendiri tak kau akui. Nadia Kusuma, meski dia bukan ibu kandungmu, meski bertahun-tahun ini dia cari belas kasihan orang, itu juga demi selamatkanmu. Kalau hari ini kau tak tunjukkan bukti, akan kusuruh kau berlutut minta maaf. Betul, suruh anak durhaka sujud minta maaf. Baik. Bukti, ya? Akan kuberikan buktinya. Lihat baik-baik. Ini bukti yang kalian mau.
Laporan tes hubungan darah. Baik. Bukti, ya? Akan kuberikan buktinya. Lihat baik-baik. Ini bukti yang kalian mau. Laporan tes hubungan darah. Ratna Saputra, kau benar bukan ibunya? Tunggu. Tes hubungan darah bisa dipalsukan. Siapa tahu kau sudah siapkan sebelumnya. Sengaja buat yang palsu. Timbul dari pemeriksaan. Cocok semua. Laporan ini asli. Ibu Saputra? Ini bagaimana? Ratna Saputra? Penyakit Nadia, benar bukan kau yang buat, kan? Bukan begitu, sungguh. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah menyakiti Nadia. Bukti sudah di depan mata. Kau masih berpura-pura? Ibu Saputra, cobalah berikan penjelasan pada semua orang. Ya, beri kami penjelasan. Nadia, aku memang bukan ibu kandungmu. Tapi selama ini, sudah anggap kau sebagai anakku sendiri. Aku melakukan ini karena ada alasan berat. Aku memang bukan ibu kandungmu. Tapi selama ini, sudah anggap kau sebagai anakku sendiri. Aku melakukan ini karena ada alasan berat. Alasan berat? Dulu waktu kutemukan kau di panti kesejahteraan anak, kau sakit-sakitan. Dokter saja bilang tak bisa diobati. Orang tua kandungmu tahu tak bisa sembuh, makanya kau dibuang. Jadi penyakit Nadia, benar bukan kau yang buat. Mana mungkin aku sakiti dia? Dari kecil sampai besar. Aku sudah, untuk sakitnya, berkorban segalanya. Nadia, selama ini tak kuberitahu, karena takut kau sedih. Takut kau tahu, kau ditinggalkan. Ini semua demi kebaikanmu? Oh, begitu rupanya. Kasih orang tua pada anak, berarti merencanakan masa depannya. Nadia Kusuma, semua ini ibu lakukan demi kamu. Dia membesarkanmu bertahun-tahun. Bercerai demi kamu, habis-habisan demi kamu. Meski hanya ibu angkat, jasa ini tak boleh kamu ingkari. Jasa? Ratna Saputra, kau memang pandai mengarang? Bercerai demi aku, habis-habisan demi aku. Meski hanya ibu angkat, jasa ini tak boleh aku ingkari. Jasa? Ratna Saputra, kau memang pandai mengarang? Nadia, aku tahu kau benci aku karena tak kuberi uang. Tapi aku hanya merasa kau terlalu baik hati. Takut uangmu ditipu. Lalu tak ada biaya berobat. Betul. Ibu mertua Nadia bukan orang baik. Selalu minta uang padanya, dan dia selalu memberikannya. Jangan kau hina ibu mertuaku. Jasa membesarkan lebih besar. Anak dengan masalah ginjal bawaan lahir, Bibi Saputra mau mengangkatmu. Kau malah berpaling, membela ibu mertuamu. Ratna Saputra, bertahun lalu, kau juga pakai cara sama untuk cari belas kasihan, kan? Bertahun-tahun, tak berubah sedikit pun. Nadia, jangan terus ngotot lagi. Kalian yang ngotot. Baik, kau bilang aku anak pungut. Dari mana aku dipungut? Nadia, jangan terus ngotot lagi. Kalian yang ngotot. Baik, kau bilang aku anak pungut. Dari mana kau pungut aku? Di depan panti kesejahteraan anak. Waktu itu kau lagi sakit. Oke. Kau bilang di panti itu, kau temukan aku. Siapa yang lihat? Siapa yang bisa buktikan? Catatan tindakan polisi? Panti yang mana? Ini informasinya banyak sekali. Sudah bertahun-tahun. Aku tak ingat lagi. Sudah terlalu lama. Kau selalu bilang mencintaiku, menyayangiku sepenuh hati. Kenapa hal-hal ini saja tak kau ingat? Betul, Bibi Saputra. Kau sangat menyayangi Nadia Kusuma. Masa sampai lupa? Nadia Kusuma, jangan-jangan kau beli dia? Perdagangan anak itu kejahatan. Aku bukan dia beli. Aku dia culik. Apa? Perdagangan anak itu kejahatan. Aku bukan dia beli.
Aku diculik. Apa? Nadia, kenapa kau bisa fitnah ibu seperti ini? Iya. Ibumu sudah berbuat segalanya. Semua lihat. Tak tahu terima kasih sudah. Malah tuduh dia pelaku perdagangan manusia. Nadia Kusuma, pikir dulu sebelum bicara. Kalau tak ada bukti, walau dia ibumu kandung, kau tuduh dia pelaku perdagangan manusia, itu fitnah. Salahku tak mampu. Beri Nadia keluarga utuh. Makanya dia benci padaku. Jangan salahkan dia. Sekali bohong saja sudah keterlaluan. Mau bohong lagi? Cepat minta maaf ke Bibi. Aku tidak berbohong. Dia pelaku perdagangan manusia. Kalian tak percaya? Coba cari di internet. Sampai sekarang masih ada sketsa buronannya. Baik. Aku cari sekarang. Kamu, Ratna Saputra, sandiwaramu sudah berakhir. Kalian tak percaya? Coba cari di internet. Sampai sekarang masih ada sketsa buronannya. baik. Aku cari sekarang. Nadia Kusuma. Tak kusangka, kamu bohong tanpa ragu. Bukannya katamu bisa cari sketsa buronannya? Kenapa sekarang tak ada? Tak mungkin. Kemarin aku masih lihat itu. Tak mungkin. Kondisi mental Nadia, kenapa hari ini tidak waras? Nadia, akhir-akhir ini, apa kamu stres berat? Sampai berhalusinasi? Betul. Kemarin dia bilang, dia merasa tanaman berbicara padanya. Saat uremia memasuki stadium akhir, memang bisa memengaruhi sistem saraf, bisa sebabkan epilepsi, pusing, dan gejala halusinasi. Nadia, apa dia sudah gila? Saat uremia memasuki stadium akhir, memang bisa memengaruhi sistem saraf, bisa sebabkan epilepsi, pusing, dan gejala halusinasi. Nadia, apa dia sudah gila? Dia bohong. Dia pelaku perdagangan manusia. Dari internet aku lihat sendiri. Nadia, tenang dulu. Tenang dulu. Pergi. Aku tak bohong. Nadia, kau mau bagaimana? Saat kau normal, memukul atau memaki ibu, ibu terima. Tapi keadaanmu sekarang, ibu sudah tua. Kau mau bagaimana? Dengan kondisinya sekarang, agar penyakitnya tak makin parah, sepertinya hanya bisa dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diamati. Tidak, bukan begitu. Nadia, kami akan antar kau ke rumah sakit jiwa. Kalian mau apa? Aku tak sakit, lepaskan aku. Aku tak sakit. Dia pelaku perdagangan manusia. Dia membohongi kalian. Aku tak sakit. Tak disangka, anak yang jadi pusat. Gejolak besar di internet, ternyata orang gila. Nadia, di rumah sakit kau harus patuh pada dokter. Ibu akan rutin menjengukmu. Aku tak gila. Lepaskan aku. Hentikan. Lepaskan. Aku tak gila. Hentikan. Hentikan. Lepaskan. Aku tak gila. Hentikan. Ibu mertua Nadia, kenapa kau datang? Saudara, Nadia sudah gila. Tak ada uang lagi untuk kau hamburkan. Jangan-jangan tak rela kehilangan Nadia, mesin uangmu ini mau bekerja sama dengan Nadia untuk minta uang pada ibu mertua? Uang menantu sulungnya diambil untuk anak bungsunya. Persis seperti vampir. Omong kosong. Aku datang untuk bongkar rahasia gelap Ratna Saputra. Aku punya bukti. Ratna Saputra itu pelaku perdagangan manusia yang layak dihukum seberat-beratnya. Aku datang untuk bongkar rahasia gelap Ratna Saputra. Aku punya bukti. Ratna Saputra itu pelaku perdagangan manusia yang layak dihukum seberat-beratnya. Nadia Kusuma dulu diculik olehnya.
Lagi-lagi tes hubungan darah. Tes hubungan darah Nadia sudah kami lihat. Ratna Saputra dan dia memang tidak ada hubungan darah. Meski bukan anak kandung, dia sudah dirawat ibunya bertahun-tahun. Hati siapapun pasti tersentuh. Bibi Saputra tetap ibunya. Betul. Kalau bukan karena Bibi Saputra yang menampungnya dulu, Nadia Kusuma sudah mati. Tak bisa hanya karena dia bukan ibu kandung, lalu menuduhnya pelaku perdagangan manusia. Wah, bolak-balik terus. Anaknya beneran gila? Atau ibunya yang penculik? Aku nggak percaya ibu pahlawan. Tega celakai anaknya. Dukung ibu! Rasanya si nenek juga nggak kayak orang serakah. Pasti ada rahasia di balik ini. Apapun kebenarannya, hari ini jutaan netizen menyaksikan. Hal ini tak bisa dibohongi lagi. Lestari Hartono, kau manfaatkan hubungan ibu mertua terhadap Nadia Kusuma untuk cari untung, kan? Sekarang Nadia sudah gila. Meski kau tak ingat budi dan bayar biaya rumah sakit jiwa, dia tak akan kasih uang lagi. Lupakan saja niatmu. Siapa bilang aku cuma mau uang? Kalian lihat baik-baik. Di laporan tes hubungan darah ini, tertulis nama siapa? Sekarang Nadia sudah gila. Meski kau tak ingat budi dan bayar biaya rumah sakit jiwa, dia tak akan kasih uang lagi. Lupakan saja niatmu. Di laporan tes hubungan darah ini, tertulis nama siapa? Lestari Hartono dan Nadia Kusuma. Terbukti memiliki hubungan ibu dan anak perempuan. Ini bagaimana ceritanya? Apa? Kok anak perempuanmu lagi? Kok menantumu lagi? Pasti Lestari Hartono tahu. Aku bukan ibu kandung Nadia Kusuma. Dia mau pura-pura jadi ibu kandung. Untuk mewarisi harta aku dan Nadia. Sungguh tak tahu malu. Kalian lihat baik-baik. Cap pada laporan tes hubungan darah ini? Asli atau palsu? Memang asli. Tidak mungkin. Semua ini palsu. Dia panik. Meski kau robek 100 laporan lagi, aku tetap ibu kandung Nadia Kusuma. Ini sangat melanggar etika. Kok menantumu lagi? Kok anak perempuanmu lagi? Karena sebenarnya tidak ada orang bernama Ari. Aku sudah lama tahu, Lestari Hartono adalah ibuku. Kami bekerja sama. Menipunya. Kok menantumu lagi? Kok anak perempuanmu lagi? Karena sebenarnya tidak ada orang bernama Ari. Aku sudah lama tahu, Lestari Hartono adalah ibuku. Kami bekerja sama. Menipunya. Apa? Pantas saja netizen bilang, Nadia Kusuma setelah menikah seperti jadi orang lain. Acuh tak acuh pada ibu kandung. Mati-matian setia pada ibu mertua. Karena setelah aku dan Nadia bertemu, baru ketahuan, wanita yang dia anggap ibu kandung, ternyata dulu adalah pelaku perdagangan manusia yang menculiknya. Ibu. Tidak. Ratna Saputra. Waktu kecil, selama ini kukira kau tak suka padaku. Karena aku sakit-sakitan. Makanya, kau tak pernah kasih aku makan kenyang. Makan obat sebagai pengganti nasi. Baru sekarang aku sadar, aku cuma alatmu cari uang. Tidak. Nadia, aku tidak begitu. Percayalah padaku. Tidak. Kalau yang dikatakan Lestari Hartono benar, mana mungkin ibu kandung ambil uang buat nyawa anaknya? Betul. Dia ambil semua uang Nadia buat nikahin anak laki-lakinya. Lestari Hartono itu bukan orang baik. Iya, dia ambil semua uang Nadia buat nikahin anak laki-lakinya. Lestari Hartono itu bukan orang baik. Ibu angkat kerja sana-sini, kumpulin biaya operasi. Dia ambil uang operasi itu buat nikahin anak laki-lakinya. Bahkan ibu kandung pun belum tentu orang baik. Tidak. Aku tidak. Ini semua sandiwara. Kalau sandiwara, berlebihan sekali kau mainin. Nadia, kau tahu aku bukan ibu kandungmu. Ibu tak marah. Tapi ibu tak pernah sakiti kau. Nadia Kusuma. Dengar baik-baik. Satu ibu angkat yang berbuat segalanya untukmu. Satu lagi, ibu kandung pembohong yang hanya mengejar untung, harus percaya siapa? Aku? Nadia Kusuma. Jangan sampai kau salah pilih. Lestari Hartono memang brengsek. Ratna Saputra terlalu baik padamu. Benar, kami semua mendukung ibu angkat. Ya,
Bukankah kalian semua berpikir aku mengambil uang Nadia untuk menikahkan anak laki-laki kecilku? Aku akan tunjukkan pada kalian. Anak laki-laki kecilku, sebenarnya sudah berapa umurnya? Ibu, Bukannya sudah menikah? Ini kan masih anak-anak. ini Ari. Dia masih kecil. Aku akan tunjukkan pada kalian. Anak laki-laki kecilku, sebenarnya sudah berapa umurnya? Ibu, Bukannya sudah menikah? Ini kan masih anak-anak. ini Ari. Dia masih kecil. Astaga. Anak sekecil ini, nikah apa? Kalau begitu sebelumnya, semua yang kau katakan, Semua itu kukatakan untuk didengar Ratna Saputra. Kalau aku tidak berkata begitu, mana mungkin dia percaya? Aku adalah seorang nenek tua mata duitan. Nadia Kusuma. Lalu mengapa kau tidak langsung memberitahu kami yang sebenarnya? Mengapa harus berakting dengan ibumu? Untuk menipu kami? Alasannya, dia menculik putriku selama 20 tahun. Aku ingin dia juga merasakan penderitaan yang kualami. Alasan ini cukup tidak Diculik? benar. Nadia sama sekali bukan karena aku salah hilangkan. Dia diculik oleh Ratna Saputra itu. Dan putri saya sehat walafiat. Kalau bukan karena dia, Nad, bisa sakit-sakitan begini? Omong kosong. Saya memang menemukannya di panti. Walau saya tak ingat, panti yang mana. Tapi tak mungkin. Dia saya culik. Benar. Dia ibu pahlawan. Kakinya pincang, karena kejar pelaku perdagangan manusia. Ini. Ya. Mana mungkin culik anak? Iya. Bicara harus pakai bukti. Mau bukti? Mana mungkin dia culik anak? Iya. Semuanya butuh bukti. Mau bukti? Bukti ada di tubuhnya. Ratna Saputra, kakimu ini bagaimana terlukanya? Kaki saya. Pincang karena selamatkanmu. Dulu ibu terluka kakinya. Karena ditendang saat selamatkanmu. Kejar pelaku perdagangan manusia. Baik. Kalau begitu saya akan ceritakan sebuah kisah. Kisah apa? 20 tahun lalu, ada gadis kecil 5 tahun yang diculik. Orang tuanya sangat sayang padanya. Tak pernah berhenti mencarinya. Tapi si pelaku perdagangan manusia itu, karena dia mirip dengan anak perempuannya yang sudah meninggal, lalu menahannya. Bukan. Apa hubungannya ini dengan Bibi Saputra? Dengar dulu sampai habis, baru tahu ada hubungannya atau tidak. Tidak. Apa hubungannya dengan Bibi Saputra? Ada apa? Nanti kamu akan paham apa hubungannya. Anak perempuan kecil itu ketemu enggak? Ketemu. Tapi ya enggak. Jangan bicara berputar-putar lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Anak perempuan kecil itu yang mirip pelaku perdagangan manusia karena gagal ginjal hingga meninggal. Dia memaksakan bayangan anak yang mati itu ke anak ini. Tapi dia sama sekali tidak sayang anak ini. Tidak sayang dia. Lalu kenapa dia besarkan? Karena si pelaku perdagangan manusia ingin menghancurkan anak perempuan kecil ini untuk cari belas kasihan. Lalu, dia memberi anak ini air gula pekat dalam jumlah besar, air garam pekat, memberi obat dalam jumlah besar. Setelah sakit, dia bisa menggendong anak itu, keliling meminta-minta mengumpulkan uang. Seorang ibu menggendong anak perempuan malang, paling mudah dapat belas kasihan. Bukan begitu? Tunggu, Nadia. Anak perempuan kecil yang kamu ceritakan, bukannya kamu sendiri? Minum air gula dan air garam? Omong kosong. Semua omong kosong. Ini semua cerita karangan Nadia Kusuma. Tunggu, Nadia. Anak perempuan kecil yang kamu ceritakan, bukannya kamu sendiri? Minum air gula dan air garam? Omong kosong. Semua omong kosong. Ini semua cerita karangan Nadia Kusuma. Saat berumur 10 tahun,
orang tua kandungku menemukanku. Ya, ini kan anak kita. Sudah ketemu. Lalu kenapa kau? Karena si pelaku perdagangan manusia bilang ke seluruh desa, orang tuaku lah yang menculikku. Mereka semua pelaku perdagangan manusia. Angkat pelaku perdagangan manusia. Anakku, Si pelaku perdagangan manusia tinggal di desa selama 5 tahun. Mereka percaya. Mereka mengira dialah ibuku. Lalu orang tuamu? suamiku maju merebut anak. Dia dituduh pelaku perdagangan manusia dan ditikam sampai tewas. Aku maju. Kepalaku terbentur batu. Pingsan setengah tahun. Saat sadar, si pelaku sudah kabur. Orang yang melukai ibuku. Adalah kau. Omong kosong. Tak ada kejadian seperti itu. Ratna Saputra. Ibu pahlawan. Katanya jatuh patah kaki saat menyelamatkan anak yang diculik. Patah kaki? Kakimu jelas-jelas terluka saat berkelahi dengan orang tuaku dulu. Kau jatuh sendiri. Katanya jatuh patah kaki saat menyelamatkan anak yang diculik. Patah kaki? Kakimu jelas-jelas terluka saat berkelahi dengan orang tuaku dulu. Kau jatuh sendiri. Ratna Saputra. Kau culik dan aniaya anakku selama bertahun-tahun. Akhirnya aku temukan kau. Bagaimana bisa kau, untuk minta anakmu kembali, mengarang kebohongan semacam ini, untuk menuduhku? Nadia, kau ingin cari ibu kandungmu? Ibu tak menyalahkanmu. Tapi kau tak boleh perlakukan ibu yang membesarkanmu seperti ini. Lestari Hartono, Nadia Kusuma. Kisah ini menyedihkan. Tapi juga tak bisa, hanya karena omongan kalian, langsung vonis orang lain. Benar? Siapa bilang ini cuma cerita? Aku ibu kandung Nadia Kusuma. Suamiku tewas. Di depan mataku sendiri. Sudah lama sekali kejadiannya. Bicara harus ada buktinya. Iya. Kalau sampai salah, ini akan jadi fitnah keji. Kalian bilang aku pembunuh, lalu bukti pembunuhanku? Siapa bilang kami tak punya bukti? Iya. Kalau sampai salah, ini akan jadi fitnah keji. Kalian bilang aku pembunuh? Lalu bukti pembunuhanku? Siapa bilang kami tak punya bukti? Dulu saat kau dan aku berjuang sebagai orang tua, kakimu terluka jatuh di batu. Di batu itu ada sampel darahmu. Kemudian, kami kembali ke tempat lama dan menyimpannya. Jika ada sampel darah, memang bisa melalui metode pencocokan DNA untuk cari pelakunya. Begini, baru ketahuan apakah kau difitnah atau tidak. Lalu sampelnya? Sampelnya sudah kuserahkan ke petugas penegak hukum. Sebelum ke sini, sudah aku laporkan ke lembaga penegak hukum. Ratna Saputra, kau tak bisa kabur lagi. Tak mungkin. Sampel darah ini, bagaimana mungkin bisa disimpan? Selama ini, sudah 20 tahun. Ratna Saputra, kau meremehkan tekad seorang ibu yang ingin menemukan anak kandungnya. Sudah 20 tahun. Ratna Saputra, kau meremehkan tekad seorang ibu yang ingin menemukan anak kandungnya. Aku akui, aku yang menculik anak itu. Terus kenapa? Ibu, dia mengaku. Apa maksudmu? Ratna Saputra, dulu aku kau dorong sampai jatuh, pingsan setengah tahun. Ditambah lagi ada begitu banyak hujan deras. Mustahil. Apalagi bisa disimpan 20 tahun. Kami sama sekali tidak punya sampel darah. Kalau ada, sudah lama diserahkan ke petugas penegak hukum. Mana mungkin sampai harus melibatkan netizen untuk menyaksikan kami yang bersamamu? Ratna Saputra, sekarang buktinya sudah jelas. Menyerahlah. Mana mungkin sampai harus melibatkan netizen untuk menyaksikan kami yang bersamamu? Ratna Saputra, sekarang buktinya sudah jelas. Menyerahlah. Nadia Kusuma.
Aku akui aku yang menculikmu. Tapi aku sudah membesarkanmu 20 tahun. Apakah kasih sayang selama 20 tahun ini semuanya palsu? Ratna Saputra, kami begitu mempercayaimu. Kau menipu kami habis-habisan. Nadia, ibu memang salah. Tapi ibu sudah menyesal. Ibu akan memberikan semua uang yang ibu punya padamu. Maafkan ibu sekali saja ya. Nadia, jangan kau diperdaya olehnya. Aku tak akan pernah mengakui pembunuh ayahku dan yang menyakiti ibuku sebagai ibu. Nadia, semua ini salah ibu. Maafkan ibu ya. Cepat halangi dia, jangan biarkan dia kabur. Ratna Saputra, tugas enggak kau sudah datang. Kok tak bisa kabur lagi? Cepat halangi dia, jangan biarkan dia kabur. Ratna Saputra, tugas enggak kau sudah datang. Kok tak bisa kabur lagi? Ratna Saputra, kau juga melakukan perdagangan anak. Dan pembunuh saja. Kami menahanmu sesuai hukum. Lepaskan aku. Aku ini ibu pahlawan yang dulu menyelamatkan orang. Kalian tak boleh menangkapku. Kebenaran peristiwa dulu sudah kami ketahui. Dan apapun yang mau kau katakan, sampaikan saja ke lembaga peradilan. Saudara petugas, Ratna Saputra sudah banyak merugikan orang. Kalian harus menghukumnya berat. Hukum akan memberinya putusan yang setimpal. Nadia, ibu minta maaf padamu. Kalau kau ada waktu, bisakah kau menjenguk ibu? Hanya kau yang ibu punya sekarang. Ratna Saputra, kau sudah terlalu lama berakting, sampai lupa diri. Siapa dirimu sebenarnya ya? Kau sama sekali bukan ibuku. Anakku, semuanya sudah berakhir. Anakku, semuanya sudah berakhir. Pak Kusuma, Nadia sudah pulang. Pelaku perdagangan manusia juga sudah ditangkap. Ayah bisa beristirahat dengan tenang. Ayah, aku dan ibu datang menjengukmu. Nadia Kusuma, putusan untuk Ratna Saputra sudah keluar. Dia didakwa perdagangan anak, pembunuhan disengaja, dan penipuan. Semua kejahatan hukum gabungan. Dia dihukum mati. Sungguh layak menerima hukumannya. Dan fitnah yang menimpa ayahmu juga sudah dibersihkan. Dia bukan lagi pelaku perdagangan manusia. Terima kasih ya. Selamat. Akhirnya jadi pembawa siaran papan atas di Getar Live. Kamu sembuh baik-baik. Kalau ada butuh bantuan, bilang saja. Semuanya akhirnya tuntas. Bagus sekali. Apapun yang terjadi, selalu ada ibu yang paling mencintaiku di dunia, menemani.